Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Ihsan, Mutia, Tini, Tia, dan Arvin akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai sistem operasi. Di mana di sini kita akan membahas beberapa poin, yaitu pengertian menurut para ahli, sistem operasi dari berbagai sudut pandang, sejarah, macam-macam, sistem operasi mobile, perbandingan dulu dan sekarang, dan servis umumnya. Baik, mari kita simak. Kita akan membahas tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Mengapa begitu penting dalam dunia teknologi? Yuk kita bahas bersama. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak lainnya. Sistem operasi memungkinkan komputer atau perangkat kita berfungsi dengan baik. Banyak ahli telah memberikan pandangan mereka tentang sistem operasi. Berikut ini beberapa definisi yang bisa kita pelajari bersama. Pertama, menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan di dalam komputer. Kedua, menurut Tafride Muhyuzir, sistem operasi adalah data yang dikumpulkan, dikelola, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi penerimanya. Ketiga, menurut Iim Rusyamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi. Intinya, sistem operasi bertindak sebagai otak di balik layar yang memastikan semua komponen komputer bekerja sama secara harmonis. Sistem operasi dapat dipahami dari berbagai perspektif. Pertama, bagi pengguna atau user, dipandang sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer, tidak berurusan dengan arsitektur komputer sebatas menggunakan command language. Kedua, bagi sistem komputer, dianggap sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien, resource allocator, manajemen bagi sumber daya, mengatur eksekusi aplikasi. Ketiga, bagi sistem operasi itu sendiri, yang membuat komputer lebih nyaman digunakan, convenient, untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah pengguna. Dari berbagai definisi dan perspektif tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengelola sumber daya, menjalankan aplikasi, dan membuat perangkat kita lebih mudah digunakan, baik pada komputer maupun ponsel. Sistem operasi menjadi dasar teknologi modern. Berikut adalah penjelasan singkat tentang perkembangan atau sejarah teknologi komputer berdasarkan generasinya. Satu, generasi pertama, yaitu sekitar 1945 sampai 1955, di mana teknologinya menggunakan tabung vakum tubes, sebagai komponen utama untuk memproses data. Dan karakteristiknya, dalam ukuran komputer sangat besar dan sering kali memenuhi ruangan. Konsumsi dari daya listriknya sangat tinggi dan menghasilkan panas lebih. Programnya ditulis langsung dalam bahasa mesin atau machine language. Contohnya dalam komputer yaitu ENIAC, UNIVAC, dan EDVAC. Yang kedua, generasi kedua antara 1955 sampai 1965. Di mana teknologinya transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Karakteristiknya, penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level pemrograman language, seperti Fortran dan COBOL. Penyimpanan data mulai menggunakan media magnetik, seperti tape dan disk. Lebih handal dibandingkan komputer generasi pertama. Contohnya, komputer yaitu IBM 7090 dan UNIVAC 2. Selanjutnya, generasi ketiga. Antara 1965 sampai 1980, teknologi menggunakan Integrated Circuits (IC) yang mengintegrasikan banyak. Generasi ketiga, antara 1965 sampai 1980, teknologinya menggunakan Integrated Circuit IC yang mengintegrasikan banyak transistor dalam satu chip. Karakteristiknya, ukuran komputer semakin kecil dengan performa lebih tinggi dan kemampuan multitasking dan pengembangan sistem operasi. Mulai diperkenalkan konsep komputer mini untuk keperluan bisnis dan institusi kecil. Contoh komputernya yaitu IBM System
360 dan PDP-8. Generasi keempat, pasca 1980-an, teknologi menggunakan mikroprosesor yang mengintegrasikan ribuan hingga jutaan transistor dalam satu chip kecil. Karakteristiknya, ukuran komputer sangat kecil, portable, dan hemat daya. Perkembangan komputer pribadi, PC, dan laptop. Internet mulai berkembang pesat, memengaruhi cara kerja dan komunikasi. Penggunaan GUI, Graphic User Interface, untuk kemudahan pengguna. Contoh komputernya yaitu IBM PC, Apple Macintosh, dan perkembangan lanjutan yaitu setelah generasi keempat. Perkembangan terus berlanjut dengan teknologi modern seperti AI, cloud computing, dan perangkat berbasis IoT. Komputer menjadi semakin cerdas, cepat, dan terhubung. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama, DOS, yaitu singkatan dari Disk Operating System, di mana dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Adapun beberapa produk DOS sampai saat ini adalah DOS 1.0, DOS 2.0, DOS 3.0 sampai DOS 6.0. Yang kedua ada Windows. Sistem operasi Windows pertama kali diperkenalkan tahun 1985. Semulanya sistem operasi Windows ini diperkenalkan dengan nama Interface Manager. Pemakaian sistem operasi ini pada awalnya tidak terlalu menarik. Ini terjadi hingga diperkenalkan sistem operasi Windows versi 3.0 pada bulan Mei 1990. Yang ketiga ada Unix. Sistem operasi Unix umumnya digunakan pada komputer mini yang digunakan sebagai server sebuah jaringan. Yang keempat ada Linux, yaitu Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Macam-macam edisi Linux. Yang pertama ada Sabili, yaitu Ubuntu Muslim Edition. Yang kedua ada Kubuntu. Yang ketiga ada Subuntu. Yang keempat ada Edubuntu. Yang kelima ada Gobuntu. Dan yang keenam ada GNU Sensei. Sistem operasi yang kelima ada Macintosh. Macintosh adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis, yaitu GUI, Graphical User Interface. Adapun macam-macam sistem operasi mobile, yang pertama ada iOS 4, yaitu sistem operasi besutan Apple ini merajai share sistem operasi mobile dengan penggunaan handset Apple yang cukup luas juga seperti iPhone dan iPad. Yang kedua ada Android. Android dengan logo uniknya yaitu robot hijau sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun semenjak tahun 2009, perkembangan Android melesat dengan cepat. Mobile OS dari Google ini memberikan kebebasan yang sangat luas untuk para developer dan terintegrasi penuh dengan teknologi Google. Dan yang ketiga ada Symbian, yaitu Symbian OS adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd. Saat ini Symbian OS banyak telah digunakan oleh berbagai vendor produk peralatan komunikasi pada berbagai jenis produk mereka yang bervariasi. Keempat ada RIM. BlackBerry OS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan RIM yang mendukung layanan multitasking untuk produk BlackBerry. Dan yang terakhir ada Windows Mobile, yaitu Windows Mobile adalah salah satu sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan didesain untuk digunakan pada smartphone dan perangkat nirkabel lainnya. Untuk versi saat ini disebut Windows 7 Mobile. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem operasi pada zaman sekarang dengan sistem operasi pada zaman dahulu. Perjalanan sistem operasi dari tahun ke tahun banyak sekali perubahan. Mungkin tak ada perbedaan yang secara signifikan, hanya kecanggihan yang lebih ditonjolkan. Bahkan sekarang sistem operasi sudah masuk ke generasi yang keempat. Dari segi tampilan user interface, pada zaman dahulu banyak menggunakan antarmuka berbasis teks, yaitu CLI atau Command Line Interface. Pengguna harus mengetik perintah secara manual untuk menjalankan program. Contohnya ialah ada MS-DOS. Sedangkan pada zaman sekarang lebih dominan menggunakan antarmuka grafis, yaitu Graphical User Interface atau bisa kita sebut dengan GUI. Hal ini membuat tampilan lebih interaktif dan intuitif dengan ikon jendela dan menu. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap poin materi yang disebutkan. Yang pertama, program development mengacu pada proses pembuatan perangkat lunak atau aplikasi dari awal hingga selesai.
Ini mencakup analisis kebutuhan, perancangan, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan program. Tujuannya adalah menghasilkan program yang efisien dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, eksekusi program. Merupakan proses menjalankan atau mengoperasikan sebuah program di dalam komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer agar program dapat berjalan, termasuk alokasi, memori, prosesor, dan akses perangkat keras. Yang ketiga, ada akses menuju peralatan I/O atau input output. Berhubungan dengan cara program atau sistem mengakses perangkat input seperti keyboard dan mouse atau perangkat output seperti monitor dan printer. Sistem operasi menyediakan mekanisme untuk komunikasi yang aman dan efisien antara perangkat keras I/O dan program. Yang keempat, kontrol akses file. Mengatur bagaimana file diakses dan digunakan oleh pengguna atau program. Ini mencakup mekanisme izin permission, mekanisme izin seperti apa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi file untuk memastikan keamanan dan integritas data. Yang kelima, sistem akses. Berhubungan dengan otorisasi dan autentikasi pengguna untuk mengakses sistem. Proses ini mencakup login menggunakan username dan password serta pemberian hak akses sesuai tingkat kewenangan pengguna. Yang keenam, ada deteksi error. Merupakan fungsi sistem untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi selama eksekusi program atau operasi sistem, seperti crash, kehilangan data, atau konflik sumber daya. Sistem operasi juga memberikan mekanisme untuk menangani atau melaporkan kesalahan tersebut. Yang ketujuh, ada terakuntabilitas atau accounting, mengacu pada kemampuan sistem untuk melacak dan mencatat penggunaan sumber daya oleh pengguna atau program, seperti waktu prosesor, jumlah data yang digunakan, atau perangkat keras yang diakses. Informasi ini penting untuk pengelolaan sumber daya, perencanaan kapasitas, dan keamanan. Setiap poin ini adalah bagian penting dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk memastikan perangkat keras dan perangkat lunak dapat bekerja secara efisien, aman, dan andal.